Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada guru-guru yang dihadirkan kepada kita dalam kehidupan. Baik, seperti biasa, kita akan hening sejenak. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan, membuka belenggu-belenggu yang selama ini belum kita ketahui maknanya, ataupun belenggu-belenggu pikiran yang masih melekat dalam diri kita. Baik, hening, kita mulai ya. Al-Fatihah. Amin amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, selamat malam. Kita malam ini akan mengungkap makna subhanallah. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang subhanallah kan yang paling diingat tuh 33 kali setelah sholat ya Ustadz ya. Betul. 33 kali tasbih, tahmid, takbir gitu. Tapi sebenarnya subhanallah sendiri itu kan maknanya lebih dalam lagi. Bukan hanya keteraturan zikir, wirid zikir yang biasa kita lantunkan setelah sholat gitu ataupun dalam keseharian, tapi ternyata memiliki makna yang lebih dalam yang betul-betul bisa dirasakan oleh hati dan terkoneksi dengan hati kita. Malam ini kita akan mempelajari keajaiban-keajaiban dari zikir subhanallah ini. Mungkin langsung saja Ustadz ya, untuk ini nanti kita sambil ngobrol-ngobrol, mungkin Mas Wahyu ada pertanyaan atau teman-teman yang lain ya. Saya sebenarnya kalau belajar sama Ustadz ini, pasti akan ada sesuatu hal yang baru, walaupun saya udah kontemplasi dulu nih. Tapi pasti ada sesuatu yang bikin saya wah gitu, yang ini kok nggak nemu ya gitu. Jadi kita langsung saja kepada Ustadz Hasan untuk memaparkan materinya malam ini. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Teteh. Alhamdulillah. Selamat malam teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah setelah sekian lama kita tidak iki live Teteh, teman-teman. Malam hari ini kita sambung rasa kangen kita, rasa haru dan rasa juga saling kenal antara satu dengan yang lain disatukan dalam satu tema malam hari ini dengan tema zikir subhanallah. Semoga kita bisa memahami tema ini jauh lebih dalam, tidak semata tadi melantunkan zikir, mau melantunkan wirid yang kita baca setelah sholat kita, tapi juga subhanallah nanti kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang sudah menjadi fakta umum, Teteh, bahwa masing-masing dari kita itu dibentuk dalam sebuah tradisi zikir yang kita jalani setiap sholat ya. Setiap sholat, entah sadar atau tidak, kita langsung praktekkan wirid itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kita ulang-ulang tiap setelah sholat kita, gitu kan. Tapi kadang-kadang kita perlu merenung ulang. Karena apa yang kita baca belum tentu kita kontemplasikan dengan dalam, bahkan maksudnya subhanallah yang selama ini saya baca seperti itu ternyata. Makanya kita jangan GR gitu sebagai manusia yang bisa bertasbih kepada Allah. Padahal dalam beberapa ayat Al-Quran Teteh sangat menarik kata-kata tasbih, yaitu subhanallah atau sabbaha, yusabbihu, tasbih itu banyak sekali diulang dalam Al-Quran. Bahkan kata-kata tasbih itu tidak hanya diperuntukkan kepada manusia. Dalam satu ayat misalnya, surat Al-Isra 44 itu dikatakan, yusabbihu lahus samawatu sab'u
wal ardu wa man fihinna. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Dalam Al-Qur'an itu dinyatakan langit yang 7 itu ada 7 langit dan juga ada bumi, semua yang ada di dalamnya itu bertasbih kepada Allah. Ini coba kalau kita lihat ayat ini, yang bertasbih kan bukan hanya manusia. Seluruh alam raya ini, mulai langit yang ada 7 lapis itu, bumi yang bahkan semua yang ada di dalamnya, itu semua bertasbih. Nah, nanti kita maknakan tasbih itu maknanya apa sih? Bahkan di sini dikatakan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Bahkan tidak ada satupun yang tidak bertasbih dengan memujinya. Tidak ada satupun yang tidak bertasbih. Ini kita lihat ayat ini sangat luar biasa kan. Tapi di sini dikatakan walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Kamu tidak mengetahui bagaimana ternyata kita lihat semut juga bertasbih. Kita lihat lalat ternyata bertasbih. Kita lihat katak bertasbih. Dan ini kan luar biasa ya. Ayat ini jelas-jelas dikatakan bahwa semua bertasbih. Tapi karena kamu tidak tahu makna tasbih itu apa, sehingga kamu tidak menyadari bahwa setiap segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Dan di sini diakhiri dengan kata-kata innahu kana haliman ghafura. Karena kita ignorant, kita nggak paham, kita nggak tahu tasbih mereka. Bahkan kita sendiri nggak pernah mungkin tasbih kepada Tuhan, maka Allah mengatakan innahu kana haliman ghafura. Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Nah, sebelum kita membahas panjang lebar Teteh, teman-teman yang hadir di IG Live malam hari ini, kita mulai bongkar makna tasbih itu apa sih? Tasbih dari sisi bahasa Arab, kita bisa membacanya di kamus-kamus bahasa Arab. Kalau kita punya Lisanul Arab misalkan, kata tasbih itu berasal dari kata sabaha. Sabaha yasbahu sabahan wa tasbihan, atau sabaha yusabihu tasbih. Nah, dalam Mu'jamul Arab juga dikatakan bahwa kata-kata tasbih itu punya 3 layer makna. Pertama, tasbih itu maknanya lit ta'zim. Maknanya adalah mengagungkan. Mengagungkan Tuhan. Makanya nanti kita lihat, ketika kita melihat langit, kok tiba-tiba hati kita menjadi takjub ya. Nah, itu berarti apa? Melihat langit, berarti melihat keagungannya. Kalau kita masih ingat lagu anak-anak kita, Teteh, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi ciptaan Tuhan. Pelukismu kan agung. Berarti yang maha agung itu yang melukis segala sesuatu ini. Ketika kita menyaksikan pelangi misalnya, berarti kan kita melihat keagungan itu. Nah, disinilah tasbih maknanya adalah lita'zim, untuk mengagungkan Tuhan. Yang kedua, layer kedua makna tasbih adalah litanzih, untuk menyucikan Tuhan. Menyucikan dari segala sesuatu apapun yang sebenarnya bukan Tuhan itu sendiri. Masih wallah gitu kan. Menyucikan segala sesuatu yang bukan Tuhan. Nah, nanti kita mulai kaji itu. Yang perlu disucikan itu Allah atau diri kita. Kan gitu. Allah itu sudah suci, ngapain disucikan lagi sih gitu. Dan layer yang ketiga, masing-masing nanti kita bahas Teteh. Dan layer ketiga, makna tasbih adalah litamjid. Tamjid itu artinya memuliakan. Kalau kita sudah mengetahui keagungan Tuhan, kita sudah menyucikan Tuhan, maka kita bisa memuliakan segala sesuatu karena kita bisa melihat bahwa di balik segala sesuatu itu ada Tuhan hadir di dalamnya. Maka kita bisa memuliakan segala sesuatu. Nah, ini kan luar biasa kan. Makna tasbih yang jarang kita sadari
ada 3 makna itu. Lita'dim, mengagungkan Tuhan. Yang kedua litanzih, Litanzih, menyucikan Tuhan. menyucikan Tuhan. Dan yang Dan ketiga litamjid. tamjid ya. Iya. Majada, litamjid, Memuliakan. dari kata majad itu memuliakan Tuhan. Nah, ini luar biasa, Teteh. Saya mulai dari makna saya mulai dari makna yang pertama. Jadi tasbih itu atau subhanallah itu maknanya adalah lita'dim, yaitu mengagungkan Tuhan. Nah, kalau kita flashback tadi ayat yang saya baca, bahwa segala sesuatu itu adalah bertasbih kepada Tuhan. Yusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa ma fihinna. Langit yang 7 itu, bumi dan semua yang ada di dalamnya itu bertasbih kepada Tuhan. Kita kan bertanya ya, Teteh, kalau bumi itu bertasbih, bentuk tasbihnya seperti apa? Masa iya bumi membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita katakan misalkan langit bertasbih, terus kemudian tiba-tiba kita bayangkan ada suara yang begitu besar gitu kan, suara yang begitu memengkakkan telinga, terus kemudian subhanallah, subhanallah. Apakah seperti itu? Nyamuk bertasbih misalkan, apakah tasbih nyamuk itu mengucapkan subhanallah, subhanallah? Ya tentu tidak. Makanya makna yang pertama ini cocok ketika dikatakan bahwa segala sesuatu itu bertasbih, maknanya adalah lita'zim, mengagungkan Tuhan. Nah, bagaimana cara segala sesuatu itu mengagungkan Tuhan? Nah, pertanyaan ini mungkin juga buat Teteh. Bagaimana sih cara gunung bertasbih, cara bertasbih? Kalau saya sih melihatnya mungkin ketika dia mengikuti sunatullahnya itu mungkin termasuk mengagumkan, kalau Ustaz? Iya, bisa jadi. Tapi makna yang diberikan oleh para ulama itu maknanya bahwa langit bertasbih, nyamuk bertasbih, semut bertasbih. Kalau kita lihat semut lagi merambat itu, dia bertasbih. Makna tasbih di sini adalah mengagungkan Tuhan. Maksudnya apa? Dia menampilkan keagungan Tuhan dalam bentuk dirinya yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Kita lihat ini contohnya, yang paling kecil aja kita lihat semut. Bagaimana bisa ya sesuatu yang sangat kecil itu bisa hidup, bisa punya nyawa, bisa punya gerak dan sebagainya. Itu kalau kita tidak saksikan yang maha agung di dalamnya nggak mungkin. Betul nggak di situ? Jadi ketika kita menampilkan keagungan Tuhan dalam ejawantah diri kita, sebenarnya kita sudah bertasbih. Maka tasbihnya gunung bukan kemudian mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia menampakkan ketuhanan dalam bentuk kegunungan. Itu sebenarnya adalah tasbih. Makanya 7 lapis langit, bumi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu bertasbih kepada Tuhan. Karena apa? Dia mencerminkan kualitas terbaik Tuhan hadir di dalam dia. Sehingga ketika melihat gunung, wow, yang maha perkasa hadir di dalam bentuk yang kokoh itu. Betul nggak? Itu kan karena kita melihat majesty. Selalu ada nama Tuhan yang hadir di setiap apapun yang kita lihat ya Ustaz. Iya, itu betul. Bentuk tasbih. Bentuk tasbihnya itu seperti itu. Makanya kalau kita melihat misalnya ya, pemandangan yang indah dan cantik, itu kualitas siapa yang ditampilkan gitu kan? Itu kan tasbih dia. Sehingga kita menyaksikan itu, wow, indah banget pemandangannya kan. Melihat perempuan yang cantik, laki-laki yang tampan. Makanya Nabi Ibrahim kan dikatakan wow kan gitu. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikatakan wow. Karena menampilkan jamaliyahnya Tuhan, menampilkan sisi wow-nya Tuhan yang di bidang keindahan gitu lah. Makanya dalam ekspresinya kan dikatakan mahada basyara in hada illa malakun karim. Wow, itu bukan manusia, tapi itu malaikat
itu adalah sisi ketuhanan yang hadir. Nah, saat segala sesuatu menampilkan keagungan Tuhan dalam tampilan-tampilannya yang khas, yang indah, yang maha luar biasa itu, itulah tasbih mereka. Nah, pertanyaannya, manusia bisa nggak menampilkan sisi itu, sisi ketuhanan itu? Nah, saya rasa kita sering membaca ya ataupun mengungkapkan subhanallah, 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 tapi kita sebenarnya bukan bertasbih. Kita hanya membaca tasbih. 33 bahkan kurang jadi 100, bahkan lebih dari itu. Tapi kalau kita nggak maknai, kita bisa menampilkan, merasakan kehadirannya dalam bentuk yang luar biasa. Ta'zim itu, segala sesuatu yang menakjubkan, segala sesuatu yang mengagungkan itu, maka sebenarnya kita belum bertasbih itu sendiri. Makanya teteh, teman-teman, kita bisa cek lagi di surat Al-Isra ayat pertama, itu luar biasa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ awal sekali Allah menggunakan kata-kata subhana. Jadi cerita Isra maupun Mi'raj itu diawali dengan kata-kata subhana. Artinya apa sih? Artinya apa? Artinya Allah pengen menunjukkan bahwa perjalanan Isra yang tidak mungkin bagi logika manusia. Bagaimana dalam satu malam yang singkat itu, jarak Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan perlu ditempuh pada zaman itu berhari-hari, teteh. Tapi bagi Tuhan, makanya dia mengungkapkan subhana, maha agung, zat yang memperjalankan hambanya. Kita bisa melihat enggak kekuatan dahsyat yang luar biasa, keagungan yang luar biasa itu dalam peristiwa itu. Makanya kalau kita bisa melihat peristiwa yang dahsyat itu, yang bagi logika kita tidak masuk akal, yang bagi bagi keterbatasan kemampuan kita itu juga tidak masuk, maka Tuhan di situ masuk dengan kata-kata subhanalladzi asra bi 'abdihi lail. Makanya diawali dengan kata-kata subhana. Itu menunjukkan keagungan luar biasa itu terjadi dalam peristiwa itu. Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang maha kekuatannya luar biasa itu hadir dalam peristiwa itu, sehingga peristiwa itu kita bisa saksikan bahwa yang memperjalankan itu zat yang maha agung loh. Bukan Muhammad secara fisik enggak, tapi Muhammad yang bisa menampilkan keagungan. Di situ kita mulai rasakan enggak? Kita rasakan Tuhan hadir dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, satu lagi mungkin kita bisa merasakan keagungan itu dalam Al-Quran yang kita baca. Saat baca syair-syair di dalam Al-Quran, kita bisa merasakan wow apa enggak? Merasakan Tuhan hadir dengan keagungannya apa enggak? Makanya dulu diceritakan Muhammad itu dikatakan sebagai tukang sihir, teteh. Tukang sihir karena apa? Dulu yang paling dikagumi oleh orang-orang jahiliyah Arab pada waktu itu kan ketika berlomba-lomba menuliskan syairnya yang sangat dikagumi, sangat luar biasa kan. Sehingga syair yang menang nih dalam perlombaan itu ditempel di dinding Ka'bah. Nah, syair-syair itu syair yang ketika membacanya membuat diri kita meleleh, bergetar dan sebagainya. Begitu Nabi Muhammad datang dengan wahyu berupa Al-Quran, syair-syair yang kemudian mengalir lewat lisannya Nabi Muhammad, yang Quran itu bahkan kemudian memporak-porandakan kemampuan bersyair orang Arab pada waktu itu. Ya enggak? Musailamah Al-Kadzab ini sangat indah. Secara syair itu sangat indah, secara tata bahasanya, kemudian secara nazomnya, secara isinya dan sebagainya. Itu membuat wow, membuat
takjub. Makanya subhanallah itu kan maknanya ketakjuban. Subhanallah, indah sekali. Subhanallah, luar biasa isinya. Subhanallah. Makanya subhanallah itu kan terkait ta'zim, keagungan, keindahan, ketakjuban dan sebagainya. Maka Al-Qur'an ketika dibacakan kepada orang-orang yang pada waktu itu pandai bersyair, speechless. Luar biasa. Kan Umar bin Khattab juga padahal beliau bisa dibilang orang yang sangat keras gitu pada saat itu ya. Betul. Bahkan melembutkan hati yang keras kan ya. Iya, melembutkan. Nah, saat ini kayaknya kita agak kehilangan itu, Ustaz. Baca Al-Quran, baca aja. Betul, betul. Makanya subhanallah itu sebenarnya bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita nggak? Melihat segala sesuatu dengan ketakjuban itu, dengan keajaiban-keajaiban itu. Bukan sekedar membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi subhanallah sudah menjadi diri kita karena kita menyaksikan di sekeliling kita itu segala sesuatu itu menampilkan keagungan Tuhan itu. Nah, tasbih yang makna pertama itu disebut sebagai ta'zim, mengagungkan Tuhan karena ada zat yang maha agung itu hadir di dalam segala sesuatu. Nah, efeknya ya kita terkaget-kaget. Kayak anak kecil Teteh, melihat kupu-kupu yang terbang begitu kan. Itu kan kayak wow gitu loh. Ajib sekali gitu kan, takjub gitu kan. Nah, orang tua kayak kita aja sudah nggak merasakan itu takjub gitu kan. Bagi anak kecil yang masih murni jiwanya, makanya nanti kita bahas makna yang kedua. Subhanallah ternyata mempunyai makna tadi, yaitu litanzih, memurnikan atau menyucikan yang tadi. Nah, dalam jiwa anak kecil yang masih murni, yang masih suci, melihat segala sesuatu itu menakjubkan kok. Melihat segala sesuatu itu membuat dia itu terdiam, membuat dia itu kagum. Nah, makanya nanti kita bahas kenapa manusia yang sudah mulai dewasa itu tidak bisa menyaksikan keagungan itu, menyaksikan keajaiban-keajaiban itu. Satu hal lagi mungkin, betul, satu hal lagi yang mungkin kita tidak sadari, kita bisa dibangunkan dari tidur kita. Itu sesuatu yang menakjubkan nggak sih? Menakjubkan. Jadi keajaiban-keajaiban itu di sekeliling kita. Ketakjuban-ketakjuban itu seharusnya tiap hari kita rasakan. Hadirnya Sang Maha Agung tadi. Harusnya kita bisa rasakan. Kita benar-benar hayati setiap hari kita. Tapi nyatanya kita sudah mulai kehilangan itu semua. Makanya makna tasbih atau makna subhanallah yang kedua tadi adalah litanzih, yaitu menyucikan. Yang tadi yang awal maknanya adalah lita'zim, mengagungkan Tuhan, melihat segala sesuatu sebagai bentuk keagungannya, sebagai ketakjuban kehadirannya gitu kan. Tetapi kalau orang belum bisa melihat keagungan Tuhan itu, maka subhanallah maknanya menjadi litanzih. Maknanya harus dimaknakan sebagai penyucian, menyucikan Tuhan. Nah, tadi pertanyaan saya, apakah Tuhan itu perlu disucikan? Nah, siapa yang harus disucikan nih, Ustaz? Nah, karena kita sudah yang harus disucikan nih, betul, karena kita tidak bisa melihat keagungan Tuhan yang hadir di mana-mana dan setiap saat itu, maka perlu subhanallah yang kedua maknanya adalah litanzih, yaitu menyucikan. Jadi subhanallah, menyucikan Allah, sebenarnya kesucian Allah hadir melalui diri kita sehingga kita bisa melihat keagungan itu. Makanya yang perlu disucikan adalah manusianya. Karena gak bisa melihat keagungan itu, Teteh. Bagaimana kita sekarang banyak saksikan, Teteh, orang yang rajin dzikir, orang yang rajin bertasbih gitu kan. Nyatanya korupsinya jalan terus.
Iya kan? Gak bisa Nyatanya, kena godaan dikit. ya. Terus apa fungsinya menyucikan Tuhan itu? Apa fungsinya? Yang perlu disucikan adalah diri kita sebagai manusia kan, yang tidak bisa melihat keagungannya itu. Maka litanzih, makna yang kedua itu adalah menyucikan dari segala sesuatu yang menutupi atau kotoran-kotoran batin yang menutupi kemurnian diri kita. Maka subhanallah, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Allah tidak perlu disucikan lagi karena Allah tidak pernah punya kelemahan, Allah tidak pernah punya kekurangan. Yang punya kelemahan adalah diri kita, yang punya kekurangan adalah diri kita. Makanya Ini ketika kita, tadi mungkin nyambung sama kita yang di awal, Ustaz. Journaling tentang menyucikan itu bisa di sini ya, Ustaz ya. betul, betul. Nanti kita ini ya, minta Mas Wahyu untuk cuy. Oke, saya lanjutkan ya Teteh. Menyucikan dari apa? Kalau kita mungkin umumnya ya, karena kita punya dosa. Karena kita punya yang namanya kotoran-kotoran batin. Dan kotoran batin manusia itu umumnya cuma dua kok. Kalau kita belajar Vedanta itu berkutat cuma dua hal. Me and mine. Aku dan apa yang aku miliki. Segala sesuatu yang kita gunakan untuk membesarkan diri kita. Segala sesuatu yang menganggap bahwa apapun yang kita miliki itu menghalang pandangan kita dari melihat keagungan Tuhan. Jadi begitu kita lahir, ada dalam Vedanta dikatakan proses superimposition. Ada proses bahwa segala sesuatu secara tidak alami itu dilekatkan pada diri kita. Kita menganggap aku adalah diri ini, diri yang sifatnya lemah, tubuh ini. Aku itu misalkan mempunyai alamat di sini dan di situ. Semua lekatan-lekatan itu kan sebenarnya membuat diri kita semakin pandangan kita ngeblur gitu kan. Semakin kabur dari melihat Tuhan kan. Identitas-identitas palsu yang kita tempelkan itu, Ustaz ya. Betul. Makanya di dalam ini ya, fikih selalu bab pertama yang diajarkan adalah bab toharoh, bersuci kan. Bab bersuci ini sebenarnya dalam fikih harus ditambahkan, karena fokus fikih itu biasanya bersuci dari najis. Padahal di situ ada dua, ada bentuk kotoran. Bentuk yang pertama adalah najis, kotoran secara lahiriah. Yang kedua adalah kotoran secara batin, yaitu berupa hadas. Nah, hadas ini kan sebenarnya kotoran-kotoran baru. Hadas itu maknanya kan sesuatu yang baru yang nempel menghalang kemurnian batin kita. Ya tadi Teteh sebutkan identitas-identitas baru yang melekat pada diri ini, sebenarnya itu kan hadas. Kotoran-kotoran yang menghambat kemurnian batin kita. Coba bayangkan teman-teman, saya sekarang 42 tahun, kotoran-kotoran batin itu tebalnya kayak apa gitu ya, Teteh. Identitas-identitas yang saya 40 tahun, Ustaz. Saya baru menginjak 42. Jadi kotoran-kotoran batin itu kan simpelnya adalah segala sesuatu yang datangnya baru, yang bukan fitrah, yang bukan murni itu, kita lekatkan, kita install satu persatu di dalam diri kita. Itu yang disebut hadas. Makanya ketika kita wudhu, itu kan doanya, nawaitul wudhu'a lirof'il hadas. Bukan lirof'in najis gitu kan. Jadi aku berwudu untuk menghilangkan hadas. Hadas itu artinya apa? Kotoran-kotoran baru yang menempel menghalang kemurnian diri kita. Identitas-identitas baru. Itu, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Kan banyak banget gitu. Kan kita kalau hadas tahunya hadas kecil, hadas besar gitu. Iya, hadas kecil, hadas besar. Iya, contohnya misalkan. Iya, contohnya misalkan hadas kecil ya. Hadas kecil kan selalu didefinisikan
dosa-dosa kecil ketika kita melihat segala sesuatu dan kita terikat pada pandangan itu. Melihat misalkan Teteh jalan-jalan di mall, wah kayaknya lagi diskon ini. Tiba-tiba pandangan itu melekat, oh tadi kenapa ya aku nggak beli? Misalnya kayak gitu ya. Dan itu kepikiran, mengganggu pikiran Teteh misalnya, dan itu mengganggu fokus pandangan Teteh dari Tuhan. Artinya apa? Kebayang-bayang terkait sama tadi yang diskon belum dibeli, bahkan seminggu masih belum di check out gitu ya, belum dibeli. Nah itu sebenarnya kan hadas. Iya. Maka dengan wudhu misalkan saya mengambil air wudhu, menyucikan wajah saya, di situ ada penglihatan saya, di situ ada wajah yang di situ tempat saya itu melihat dan sebagainya, itu harus hadas itu, kotoran batin itu harus dihilangkan. Kalau kita contoh-contoh klasik kan misalkan, oh ngelihat ada wanita cantik atau apa namanya laki-laki ganteng itu, kita kebayang-bayang kan. Nah kebayang-bayang itu menghalang batin kita, maka harus disucikan. Nah hadas itu simpelnya adalah segala sesuatu yang kemudian menjadi lekatan-lekatan baru yang menghalang pandangan fitrah kita terhadap Tuhan. Banyak sekali luka-luka masa lalu itu sebenarnya hadas juga, Teteh. Orang yang belum bisa melepas luka-lukanya itu kan sebenarnya menjadi hadas atau kotoran batin yang harus kita lepas juga. Karena itu begitu itu belum lepas, maka kita belum bisa menyaksikan pandangan apa adanya. Melihat keagungan Tuhan yang sudah begitu nyata, tapi kita tidak bisa rasakan hadirnya, nggak bisa kita lihat. Itu luar biasa. Makanya kalau kita merujuk pada fikih itu misalnya, kenapa sih ada perintah zakat? Zakat itu kan kalau tadi membersihkan atau diriku yang kemudian sudah diinstal banyak sekali lekatan-lekatan baru. Yang kedua ada lekatan-lekatan yang merasa kita miliki. Makanya dalam fikih itu dikatakan harus atau diwajibkan yang namanya zakat. Zakat itu kan artinya apa? Memurnikan atau detachment dari apa yang merasa kita miliki kan. Itu harus disucikan juga. Zakat misalnya 2,5% atau zakat mal katakanlah 5% atau 20% dan sebagainya, itu ada aturannya sendiri. Kita nggak bicarakan di sini, tapi memurnikan diri pada kemelekatan segala sesuatu yang kita miliki itu menjadi penting. Biar kita murni lagi kan gitu. Jadi kenapa harus sedekah? Itu juga bentuk dari pemurnian diri lagi. Bentuk yang kedua tadi, litansih, untuk menyucikan diri kita. Jadi subhanallah, kita fahami lita'dim, mengagungkan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa melihat keagungan Tuhan? Karena ternyata diri kita itu belum kita tansihkan, belum kita sucikan. Maka menyucikan diri dari hadas maupun najis, menyucikan harta-harta kita, menyucikan segala sesuatu yang membuat kemelekatan kita menjadi sangat penting. Karena dengan itu, ketika ego sudah terlepas, ketika merasa kepemilikan itu sudah lepas, maka kita bisa melihat keagungan Tuhan lagi. Dari sini menarik nggak, subhanallah? Sangat, Ustaz. Biasanya kan kita benar-benar ritual saja, benar-benar tidak merasakan subhanallah itu seperti apa. Ternyata dengan seperti ini kan subhanallah menjadi zikir yang hidup gitu. Ya, dari mulai kita zikir yang hidup, betul-betul li ta'zim tadi kan berarti kita masuk ke dalam switch ke kesadaran tentang keberadaan Tuhan. Kalau dalam Vedanta ini masuk ke sat ya. Jadi kita melihat keberadaan Tuhan dalam segala sesuatu. Iya. Ini luar biasa sekali. Ya, makanya sangat penting makna subhanallah yang kedua itu litansih, menyucikan Tuhan, atau sebenarnya menyucikan diri kita. Karena apa? Sebelum jiwa kita itu bisa suci, sebelum pandangan kita suci, maka melihat Tuhan itu akan keliru.
Makanya dalam surat As-Saffat itu dikatakan 180, surat As-Saffat 80 dikatakan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika, maha suci. Kalau tadi maha agung, sekarang kita maknakan sebagai maha suci. Tuhanmu, rabbil izzati, yang punya izzah, yang punya kemuliaan, amma yasifun, terhadap apa yang kamu sifatkan. Bagi jiwa yang masih kotor, melihat Tuhan pasti keliru. Karena apa? Masih ada kemelekatan pada diri kita sendiri dan apa yang kita miliki. Kita menganggap Tuhan itu A, B, C. Padahal itu salah. Karena apapun Tuhan yang kita citrakan sebenarnya adalah citra kemelekatan kita pada segala sesuatu. Kita kan cenderung menuhankan harta kok. Nggak usah kita tolak gitu ya. Yang kita tuhankan misalkan. Makanya jiwa yang belum suci itu pasti belum bisa memandang Allah, belum bisa memandang Tuhan. Yang kita tuhankan itu pasti segala sesuatu yang selainnya. Kita masih menuhankan harta kok. Kita masih menuhankan pasangan kita. Kita masih menuhankan ego diri kita. Kita masih menuhankan A, B, C dan semuanya. Selama itu masih kita tuhankan, belum kita sucikan diri kita, pasti melihat Tuhan itu pasti keliru. Maka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Apapun yang kamu sifati tentang Tuhan, kalau dirimu belum suci, maka itu pasti akan salah. Ustaz, kita kan biasanya diminta untuk 33 kali subhanallah. Ini juga mungkin ada makna batinnya ya Ustaz ya. 33 kali, karena kan memang banyak sekali layer-layer yang kita lepaskan. Jadi Betul. di sini kita benar-benar dalam setiap hari diminta untuk mengamati apa saja yang belum kita sucikan. Betul, gitu ya. betul. Jadi ada refleksi zikir setiap hari 33 kali. Betul, betul. Itu Itu juga mungkin bisa difahami bahwa layer-layer kita itu memang sangat tebal. Layer-layer kotoran batin itu. Makanya harus subhanallah. Kepikiran harta subhanallah. Mungkin gitu kan. Sehingga mulai bening, sedikit bening dan sebagainya kan. Nah, makanya saya katakan tadi, kalau batin kita belum bening, maka kita tidak mungkin bisa mengakses ketuhanan itu sendiri. Bahkan dalam sebuah ayat kan dikatakan kan, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak mungkin orang yang belum disucikan bisa mengakses Al-Quran. Iya kan? Orang yang belum batinnya suci tidak mungkin bisa mengakses kesucian Tuhan. Orang yang batinnya belum suci, maka tidak akan mungkin bisa melihat keagungan Tuhan. Saya ngambil sebuah ayat teteh di surat Al-Jumu'ah itu. Ini senada dengan la yamassuhu illal mutahharun. Orang tidak akan mungkin bisa mengakses Al-Quran sebelum dia itu bisa suci dan disucikan. Itu seperti masalul ladina hummilut Taurat. Jadi orang-orang pada zaman dahulu, zamannya Nabi Musa itu kan hummilut Taurat. Dipikulkan kepada atau diberikan kepadanya kitab Taurat. Tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro. Kemudian mereka itu tidak memikulnya dan mereka memikulnya hanya seperti keledai memikul kitab-kitab Taurat yang tebal itu. Ini maksud gak makna ayat ini? Jadi selama batin kita belum suci, Quran yang kita pegang sehari-hari, kita anggap bahwa aku berdasarkan Quran, berdasarkan Quran, itu seperti keledai yang memikul lembaran-lembaran Taurat itu. Nggak bakal orang yang belum suci itu bisa mengakses Taurat. Nggak bakal orang yang belum suci itu mengakses Al-Quran apa adanya. Pasti yang diakses adalah Quran yang dipahami dalam konteks apa? Dalam konteks salah faham nanti jadinya kan gitu. Makanya di sini dikatakan bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayati. Itu dikatakan orang yang seperti ini
batinnya belum suci, tapi mengakses kitab suci, mengakses segala sesuatu ayat-ayat Tuhan, mereka itu dikatakan amat buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Bayangkan kita ngutip Al-Quran, tapi kitalah yang dianggap mendustakan Quran itu sendiri. Seperti tadi umat-umat Yahudi. Ya, seperti tadi orang umat-umat Yahudi yang mencoba mengakses Taurat tapi dianggap mendustakan Taurat itu sendiri. Karena apa? Mengakses kesucian tidak dengan batin yang suci. Maka sebenarnya aspek tazkiyah, aspek tadi litanzih itu menjadi penting, Teteh. Subhanallah itu sebenarnya bukan untuk Tuhan, untuk kita sendiri kok. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kita sucikan itu adalah diri kita sendiri. Ya kita jadi lupa nyapa teman-teman. Teman kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Teman-teman boleh. Biasanya kalau udah keasikan gini Ustaz. Gitu ya. Jadi di yang kedua kita mensucikan Allah, yaitu melepaskan ego-ego ya, melepaskan masuk ke dalam kesucian itu ya Ustaz ya. Betul Teteh. Makanya kita juga harus mungkin ini ya teman-teman meneliti. Ternyata banyak sekali kata-kata subhanallah, yusabbihu itu banyak sekali diulang dalam Al-Quran. Itu ternyata tidak dimaknakan hanya menyucikan aja, tapi tadi mengagungkan. Dan juga tadi satu makna lagi yang tadi saya kutip adalah litamjid, yaitu memuliakan. Jadi ketika kita sudah bisa batinnya suci, pasti bisa mengakses kesucian dan bisa melihat keagungan Tuhan. Satu ayat lagi yang saya ingin kutip tentang subhanallah nih Teteh. Biar teman-teman juga bisa mendapat perbandaraan Al-Quran tentang kata-kata subhanallah. Itu di surat Al-Jumu'ah, itu sangat luar biasa. Ayat ini dikatakan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikul quddus al-azizul hakim. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Al-Malik, dia adalah yang maha malik, yang maha raja. Al-Aziz, dia yang maha perkasa. Al-Hakim, dia yang maha bijaksana. Walladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yajlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nah, di ayat ini dikatakan dialah yang maha suci itu menyucikan batin-batin kita semua. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengutus nabi yang ummi. Nah, ummi ini itu maknanya banyak. Nabi Muhammad disebut Nabiul Ummi, Nabi yang ummi. Ummi itu maksudnya apa? Ummi itu bisa dimaknakan buta huruf. Buta huruf itu artinya apa? Karena dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu bukan kreasi Nabi Muhammad. Itu berasal dari batinnya yang murni, batinnya yang suci itu mengalir. Nah, itu makna ummi kan. Nah, ummi di sini itu karakter yang harus kita punyai semua. Dalam ayat ini dikatakan, kalau Allah yang maha suci itu kemudian memurnikan batin kita menjadi batin yang ummi, rasulan minhum yajlu ayat. Kita itu sebenarnya menjadi rasul-rasulnya Tuhan, messenger Tuhan, yang dimana kita itu kemudian mengekspresikan ayat-ayatnya, yang bisa kemudian mengekspresikan apapun yang sebenarnya menjadi kualitas Tuhan itu. Dan dari ekspresi-ekspresi yang berupa Al-Quran, yang ekspresi yang berupa Taurat, Zabur dan sebagainya, ketika kita kemudian mengakses ayat-ayat yang murni, ayat-ayat yang suci itu, ternyata di sini dikatakan wa yuzakkihim, itu menyucikan batin diri kita sendiri. Makanya dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah,
Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Sebenarnya secara tidak sadar ada proses kimiawi, ada proses transformasi diri dari menyebut nama yang suci itu menyucikan batin kita sendiri. Jadi menyebut, mengulang-ulang nama yang suci ternyata juga punya efek menyucikan batin diri kita. Membaca Al-Quran yang suci itu bisa menyucikan batin kita sendiri. Misalkan ada tradisi canting gitu ya, mengulang-ulang nama Tuhan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu ternyata menyucikan batin kita sendiri. Allah tidak perlu disucikan karena Dia yang maha suci. Justru karena kesuciannya kita itu bisa disucikan. Nah, makna tasbih atau subhanallah yang kedua itu seperti itu. Ini kan jadi menarik ya, ternyata subhanallah itu punya dimensi yang layer, ada 3 layer minimal itu. Dalam lagi. Jadi saat ini kayaknya teman-teman bakalan zikir subhanallah terus-terusan nih. Cantik sekaligus praktek mengkontemplasi pikiran-pikiran kan, sekalian membersihkan dan menyucikan belenggu-belenggu sekaligus belief system, apapun yang kita lekatkan ke dalam diri kita. Ini menarik sekali Ustaz, karena benar-benar bisa dipraktekkan ya dalam keseharian. Betul. Juga ternyata kita bisa jadi zikir ini menarik banget Ustaz, karena sebelumnya nggak kepikiran untuk zikir aja begini gitu Ustaz. Baik, makanya kalau batin kita sudah suci, baru nanti kita bisa alhamdulillah. Kan setelah zikir subhanallah kan biasanya alhamdulillah kan. Subhanallah, subhanallah, baru alhamdulillah. Kalau batin kita sudah suci Teteh, karena ada kata-kata suci yaitu divine name yang suci itu kemudian menyucikan diri kita, baru kita bisa menyadari alhamdulillah ya, kita melihat segala sesuatu keindahan ini. Tapi nanti kita bahas di next Live ya tentang alhamdulillah ya. Iya, setelah tasbih kita ke tahmid. Tapi di tasbih ini menarik, ternyata kita juga ada 3 layer ya Ustaz ya. Yang kita Iya, betul. Sebelumnya kan kita hanya subhanallah, oh ya langsung saja gitu ya, misalnya, atau bahkan nggak paham. Tapi ternyata dari sini kan kita kupas lebih dalam lagi ketika kita merasakan keberadaan Tuhan dalam segala sesuatu, lalu ketika kita mungkin lupa zikir dengan mensucikan nama Tuhan, itu mensucikan diri kita dalam keseharian, lalu yang selanjutnya memuliakan ketika kita sudah melihat segala sesuatu, ya kita menampilkan subhanallah itu dalam keseharian kita. Gitu. Itu termasuk ketika kita zikir tindakan. Ketika kita melakukan sesuatu, ya kita sudah melakukan berdasarkan atas dorongan hati yang sudah suci. Itu bukan atas dasar dorongan ego. Masya Allah nih Ustaz. Keren sekali teman-teman malam ini. Sedikit lagi Teteh, kalau yang tadi lita'zim, litanzih, yang ketiga adalah litamjid, yaitu memuliakan. Kalau kita sudah bisa mengagungkan Tuhan, menyucikan Tuhan, yaitu menyucikan diri kita dengan kesucian namanya itu, kesucian Tuhan itu, maka mau nggak mau, yang awalnya kotor batin kita, pikiran-pikiran kita itu lalu lalang kotoran itu, tiba-tiba pandangan kolbu kita itu terbuka. Nah ini yang terpenting. Jadi efek dari kesucian, subhanallah, 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 itu kan berarti kita memanggil nama yang suci, kita ulang-ulang dan kita install di dalam diri kita. Nah efeknya adalah batin yang suci. Nah batin yang suci itu akan mengantarkan kita kepada pandangan kolbu. Pandangan hati, terbukanya kolbu itu dari efek kesucian. Makanya tadi yang saya katakan, kenapa anak kecil itu melihat kupu-kupu aja sudah takjub gitu kan? Karena apa? Batinnya masih suci, hatinya itu benar-benar suci.
Nah, orang-orang yang seperti ini, ketika dia sudah rajin zikir subhanallah, bukan hanya di mulut ya, sudah mulai diresapi, kemudian membersihkan batinnya. Nah, pandangan kolbu tiba-tiba terbuka, pandangan kemurnian itu tiba-tiba terbuka. Hijab-hijab yang awalnya menutupi, identitas-identitas palsu yang awalnya menutupi atau mengotori batin ini tiba-tiba. Dan ketika kolbu itu terbuka, apa yang kemudian terjadi, Teteh? Yang Melihat terjadi apa adalah adanya. ya, melihat segala sesuatu itu ajaib. Itu aja sih. Melihat segala sesuatu itu indah. Melihat segala sesuatu itu takjub. Melihat segala sesuatu itu. Nah, akhirnya apa? Makna subhanallah yang ketiga itu litamjid. Akhirnya apa? Kita memuliakan segala sesuatu. Kita nggak ada merendahkan segala sesuatu. Kita merasakan di dalam apapun itu Tuhan hadir kok. Sehingga kita tidak semena-mena ngerusak alam, nggak semena-mena. Karena ada kemuliaan di situ. Makanya efek dari subhanallah itu litamjid, memuliakan. Bisa nggak orang itu yang memuliakan segala sesuatu itu karena egonya? Nggak mungkin lah. Yang ingin dimuliakan kan egonya sendiri, nggak memuliakan yang lain. Tapi ketika kolbunya sudah terbuka, karena tasbih kemurnian itu hadir di dalam dirinya, mata kolbunya terbuka, melihat segala sesuatu itu indah, melihat segala sesuatu itu takjub dan melihat keagungan Tuhan, akhirnya sikap batin kita muliakan segala sesuatu itu. Litamjid itu sendiri. Bisa nggak batin kita sudah penuh dengan cinta itu, batin kita penuh dengan kemurnian, kasih sayang itu kemudian semena-mena pada segala sesuatu, kan enggak. Pasti segala sesuatu kita muliakan kok. Berarti hidupnya berubah ya Ustadz ya? Dengan mempraktekkan zikir subhanallah, hidupnya bisa berubah ya Ustadz ya? Pasti. Masya Allah ya teman-teman. Nah itulah. Kita benar-benar. Nah itulah Teteh, ketika kita sudah bisa memuliakan segala sesuatu, kehadiran kita, kehadiran orang yang kolbunya sudah terbuka itu, dia akan menjadi rahmat bagi semuanya. Iya kan? Insya Allah ya. Ini bisa dipraktekin dalam kehidupan kita, mungkin dalam keluarga, nih Ustaz, kan kita menghadapi anak ataupun keluarga yang lain kan gitu. Ketika kita masih menggunakan ego, berarti langsung ingat subhanallah, untuk mensucikan gitu. Jadi otomatis ketika mau marah, gak jadi marah gitu kan ya Ustaz. Ketika kita sibuk, wah ini punya aku, sudah hilang. Oh enggak, aku tidak punya apa-apa, semua hanya milik Tuhan gitu. Itu kan benar-benar bisa merubah diri kita dan bisa terlihat perbedaannya oleh orang-orang sekitar kita ya. Nah, termasuk ketika ada orang yang kita nggak suka, kata Mbak Devi katanya, atau orang yang nggak suka dengan kita. Nah, gitu. Gimana Ustaz? Mungkin boleh dijelaskan Ustaz. Silahkan. Makasih pertanyaannya Mbak Devi. Ya, sebenarnya suka nggak suka itu kan produk dari apa? Produk dari pikiran kita kan. Pikiran kita yang ego kita kan. Nah, ketika kita masih ada suka nggak suka, berarti perlu kita membersihkan diri kita lagi. Perlu subhanallah. Mungkin nggak cukup kalau 33 kali Tata ya. 100 kali kali subhanallah. 100 kali ya. Iya, betul. Itu mulai kita sadari ternyata kenapa kita nggak menggunakan perspektif Islam loh. Karena kan kita belajar dari banyak perspektif ya Ustadz ya. Ternyata di Islam ada loh. Ternyata subhanallah itu kalau misalnya kita gunakan dan kita pahami, ini benar-benar bisa menjadi tempat untuk kita transformasi batin, menaikkan kesadaran gitu, dan mengamati pikiran. Ini lengkap sekali subhanallah ini. Wah, senang sekali. Iya, subhanallah. Makanya dari
Dari sini Teteh mungkin kita bisa petakan subhanallah kita masih di level mana? Masih di level untuk memurnikan diri kita, membersihkan diri kita, menyucikan diri kita, atau kita sudah melihat subhanallah sebagai melihat segala sesuatu wow, penuh dengan ketakjuban, kan gitu. Kan ketika kita melihat segala sesuatu yang indah, sesuatu yang mengagumkan, itu kan kita sama aja juga membaca subhanallah kan. Tapi membaca subhanallah yang kedua tadi, yang mengagumkan dan sebagainya, itu bisa terjadi kalau batin kita sudah disubhanallahkan dalam level tadi. Membersihkan dan menyucikan jiwa dan pikiran kita kan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ini menarik sekali, teman-teman boleh kalau mau ada pertanyaan. Sepertinya teman-teman agak kaget juga sama kayak saya yang menemukan makna subhanallah yang selama ini kita hanya membaca saja, tapi ternyata kita sudah menjadikan subhanallah sekarang sebagai zikir yang hidup, sebagai cara switch kesadaran kita dan sebagai alat juga pengingat zikir untuk transformasi batin kita, membersihkan ego-ego, melepaskan semua layer-layer pikiran, belief system, luka-luka, trauma masa lalu, banyak sekali layer-layernya nih. Tebal sekali, ini saya nih ya. Tebal sekali ya Teteh. Makanya zikir itu urutan, teman-teman ya. Dari subhanallah, nanti kalau kita sudah bisa mensubhanallahkan diri kita, yaitu memurnikan diri kita dengan kemurniannya Tuhan itu, maka kita baru bisa alhamdulillah. Setelah kita bisa alhamdulillah, baru kita bisa Allahu Akbar, kan gitu. Wah, berarti masih ada lagi sesuatu yang wow lagi nanti Ustaz. Siapa tadi? Mbak Anis nih ya. Wow katanya. Ya, Mbak Anis, kalau mau sharing silakan Mbak Anis. Iya, boleh Mbak Anis. Ya karena nggak Zoom ya, nggak bisa langsung sharing. Bisa hanya di kolom komentar. Kayaknya seru juga Ustaz kalau kapan-kapan kita Zoom juga untuk kajian-kajian seperti ini, karena kan kalau misalnya lewat Zoom kita lebih bisa dialog interaktif gitu ya. Ada banyak pengalaman-pengalaman, lebih cepat terbuka kesadarannya dengan banyak-banyak pengalaman. Iya, kapan-kapan boleh insya Allah Teteh. Nah. Tapi kadang-kadang saya sendiri kangen IG Live karena apa? Ngobrol-ngobrolnya santai, nggak perlu sepaneng gitu kan. Iya ya. Boleh lah teman-teman, kalau mau ada pertanyaan mumpung ada Ustadz. Ya ini Mas Wahyu bilang bikin kelas zikir di Zoom. Ya insya Allah Mas Wahyu. Iya boleh. Jadi zikir itu benar-benar yang namanya zikir kan mengingat. Sebenarnya kita itu sudah diinstal di dalam diri kita. Bahkan dalam satu ayat kan dikatakan kan, alastu birabbikum, bukankah aku itu Tuhanmu? Kita semua kan bersaksi, qalu bala syahidnya, iya kami bersaksi kok. Tapi kenyataannya kan kita belum menyaksikan itu kan. Makanya zikir itu kemudian maknanya adalah mengingat kembali atau bahkan menyadari. Kalau menyadari itu kan berarti karena kita nggak sadar gitu kan. Kita ignorant, kita lupa. Kapan-kapan Mas Wahyu kita ini bikin kelas di Zoom ya. Tapi atau tadi dibilangnya kelas zikir. Iya, ini betul. Kan benar-benar kita di dunia ini ya untuk zikir itu kan Ustaz ya. Mengingat ya gitu. Betul. Jadi bisa luas sekali cakupannya. Dan zikir-zikir yang selama ini mungkin kita kan hidup dalam perspektif agama Islam gitu ya. Selama ini benar-benar zikir yang kita jalani adalah zikir-zikir yang masih mentah secara maknawi. Betul-betul kalau kata Imam Ghazali, kalau lewat lisan saja bisa dibilang munafik zikir gitu ya. Zikir-zikir masih munafik gitu, karena kita belum mengerti makna zikir dan
zikirnya belum sampai ke jiwa, masih level lisan saja. Jadi dengan Makanya mengetahui makna-makna zikir ini, Masya Allah ya, Ustaz. Dimensi yang makanya pertama. harus subhanallah dulu terus Teteh. Subhanallah 100 kali. 99 kali ya. 33 kali kayaknya masih kurang bagi jiwa-jiwa yang masih tebal ini. Hijabnya masih Oh, tebal. nanti Mas Wahyu bikin jurnal zikir ya. Jurnal zikir subhanallah dalam keseharian. Ini perlu sih, apalagi mungkin ke anak juga bisa ya Ustadz ya, ke anak remaja ya. Karena kita dalam, kalau anak-anak tuh terbiasa juga mungkin nulis diary atau apa ya Ustadz ya. Jadi apa juga bisa kita tulis apapun yang kita refleksi ya. Kalau anaknya sudah mulai ada kesadaran untuk itu ya. Itu refleksi dalam bentuk zikir, jurnal zikir harian. Menarik Ustaz. Menarik Teteh. Insya Allah nanti kita ini ya tindak lanjuti di Zoom aja. Oke, kita kayaknya sudah 1 jam. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita akhiri Teteh. Baik teman-teman, alhamdulillah ya kita hari ini mendapatkan makna yang luar biasa dari Subhanallah yang selama ini kita hanya mengetahui dan membacanya saja, tapi ternyata Subhanallah itu bisa menjadi zikir yang hidup, zikir yang bisa menjadi tindakan nyata dalam keseharian, dan zikir yang bisa bukan hanya menenangkan, tapi memberikan kemuliaan, menjadikan tampilan kemuliaan Tuhan di dunia ini dalam keseharian. Mungkin kita akan sama-sama punya PR ke depannya gitu ya, karena dalam keseharian kita masih sering terjebak layer-layer ego, layer-layer pikiran, belief system gitu. Dari situ kita mulai mensucikan, litanzik, gitu ya, mensucikan hanya Allah saja gitu. Kesadaran Tuhan dalam keseharian kita, menggunakan hati kita, membuka hati kita dalam keseharian kita. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak untuk Sama-sama, terima kasih Teteh. pencerahannya malam ini, sangat luar biasa dan membuka sekali pemahaman kita ya tentang Subhanallah dengan dimensi yang selanjutnya. Semoga apa yang dipaparkan menjadi keberkahan untuk Ustaz, untuk kita semua gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri untuk IG Live kita malam ini dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya nanti ditunggu, kita akan ada penjelasan Ustaz tentang tahmid dan takbir yang tidak kalah menariknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Teteh, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita lanjutkan dengan tahmid ya.